Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat datang dalam video Sistem Koordinasi Klaster. Dalam proyek kepemimpinan lokal dalam kesiapsiagaan dan perlindungan bencana atau LLDPP Project. Proyek ini merupakan kerjasama dari Yayasan Plan International Indonesia, ADRA, Muhammadiyah Disaster Management Center, Red Art Indonesia, dan Pujiono Center yang didanai oleh European Union Civil Protection and Humanitarian Aid. Nama saya Indria Sastrotomo dan saya akan memandu teman-teman dalam video ini. Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai sistem koordinasi klaster. Apa itu koordinasi dalam situasi bencana dan bagaimana sistem koordinasi klaster ini dilakukan? Mari kita simak videonya. Bencana-bencana yang terjadi di Indonesia menimbulkan banyak kerugian, baik terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Oleh karena itu, berbagai aktor kemanusiaan bekerja bersama untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana. Salah satu sistem koordinasi yang dapat dilakukan adalah pendekatan klaster. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama lihat bagaimana struktur penanggulangan bencana di Indonesia. Pemegang mandat utama dalam penanggulangan bencana adalah pemerintah. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan bencana meliputi 1. Perlindungan orang-orang dari dampak bencana. 2. Pemenuhan hak masyarakat dan orang-orang yang terkena dampak terhadap distribusi layanan minimum yang adil. 3. Pemulihan dari dampak bencana. Dan 4. Alokasi anggaran yang cukup dan dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana. Di Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kesiapsiagaan, respons, pencegahan dan mitigasi, dan rehabilitasi dan pemulihan. BNPB merupakan badan yang memimpin koordinasi respon bencana. Badan ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan, mengarahkan, dan mengelola semua aspek upaya penanggulangan bencana. Kepala BNPB melapor langsung kepada Presiden. Namun demikian, penanganan darurat bencana adalah suatu tindakan kolaboratif. Setiap kementerian atau lembaga mempunyai peran yang bervariasi dalam suatu kejadian bencana. Setiap kementerian dan lembaga wajib mengikuti undang-undang dan peraturan Presiden, bekerja dalam peraturan BNPB, dan mengindahkan peraturan kementerian masing-masing untuk menuntun tindakan dan tanggung jawab mereka. Menurut SK BNPB tentang penanggulangan darurat bencana, pada waktu ada kejadian bencana, maka struktur penanggulangannya sebagaimana berikut. Lalu bagaimana jika terjadi bencana di daerah? Pada tingkat bencana provinsi, BPBD provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota dan BNPB mengkoordinasikan informasi, bantuan personil, bantuan, dan pengelolaan dana dari sumber lokal dan internasional. BPBD Provinsi mengaktifkan sistem komando manajemen darurat bencana termasuk pos komando yang berada di ibu kota provinsi atau dekat kabupaten atau kota yang terdampak. Pelaku penanganan darurat bencana yang bekerja dalam Satgas PDB terkait melaksanakan rencana operasi secara efektif dan akuntabel. Salah satu contoh sistem komando penanganan darurat bencana bisa kita lihat pada gambar berikut, sebagaimana yang ada di Lombok.
Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekali lagi kita tekankan bahwa penanggulangan bencana ini tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Maka diperlukan juga suatu koordinasi antara aktor kemanusiaan. Koordinasi diperlukan untuk menganalisis situasi dan kebutuhan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam penyediaan bantuan. Pada dasarnya adalah salah satu peran dan fungsi kepemimpinan dalam penanganan darurat bencana khususnya dan penanggulangan bencana pada umumnya adalah bentuk koordinasi. Melalui koordinasi, semua pemangku kepentingan akan dapat menjalankan peran dan fungsi mereka serta berkontribusi secara optimal sehingga penanganan darurat bencana menjadi efektif, tepat guna, dan efisien. Secara ringkas, koordinasi dapat dirumuskan sebagai kerjasama orang dan organisasi secara harmonis dan efektif menuju pencapaian tujuan yang disepakati bersama. Dalam penanganan darurat bencana, tugas koordinasi terutama berada di tangan pemerintah, dari pusat hingga kabupaten atau kota tergantung dari lokasi dan skala bencana yang terjadi. Dengan demikian, implisit dalam pengertian koordinasi terdapat beberapa tingkat koordinasi, yaitu 1. Koordinasi strategis. Untuk menyelaraskan berbagai tindakan penanganan darurat bencana di ranah kebijakan dan arahan-arahan strategis. Keluaran dari koordinasi pada tingkat ini dapat berupa kebijakan, surat keputusan, peraturan, dan lain sebagainya. Perhatian utama dari koordinasi ini diantaranya adalah memprioritaskan dan optimalisasi penggunaan keseluruhan sumber daya, menetapkan prinsip, kaidah, dan standar, serta sinergi antar pemangku kepentingan dengan mandat masing-masing yang berbeda-beda. 2. Koordinasi operasional. Untuk menyelaraskan pelaksanaan berbagai aspek kegiatan penanganan darurat bencana pada ranah implementasi kebijakan, keputusan, dan peraturan. Tujuan koordinasi ini diantaranya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meminimalisir hambatan dan kendala pelaksanaan penanganan darurat bencana. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memastikan dipatuhi prinsip, kaidah, dan standar. 3. Koordinasi taktikal. Hasil utama koordinasi pada tingkat ini adalah disepakatinya SOP-SOP di ranah teknis untuk menghindari tumpang tindih maupun kesenjangan dalam implementasi kegiatan-kegiatan penanganan darurat bencana yang meliputi di antaranya menetapkan kesepakatan bersama seperti wilayah kerja, kelompok sasaran, jenis bantuan, menetapkan cara-cara, berbagi informasi aksi. Yang perlu diingat, tujuan koordinasi adalah untuk terwujudnya layanan yang optimal, memenuhi kebutuhan warga terdampak dan masyarakat pada umumnya secara bermartabat sesuai dengan prinsip dan standar penanganan darurat bencana. Koordinasi yang baik akan dapat terwujud bila beberapa unsur yang berikut ini dapat dilakukan oleh para aktor kemanusiaan dan pemangku kepentingan. Unsur-unsurnya yakni komitmen pada proses, kesepakatan akan tanggung jawab, berbagi informasi yang efektif, tujuan dan strategi yang jelas, serta disepakati. Wah, ternyata sudah cukup banyak yang kita diskusikan bersama. Sekarang, saatnya kita sedikit mereview ya. Kita sudah mengetahui tentang 1. Struktur dan sistem penanggulangan bencana di Indonesia. 2. Sistem komando penanganan darurat bencana di daerah. 3. Koordinasi dalam situasi bencana dan tingkatan koordinasi, serta cara membuat koordinasi lebih efektif. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang sistem koordinasi klaster. Apa sih yang dimaksud dengan klaster itu sendiri? Pendekatan klaster bertujuan untuk memastikan kapasitas global yang memadai, kepemimpinan yang jelas, atau bisa diduga pengaturannya.
akuntabilitas yang lebih kuat, dan koordinasi dan penetapan prioritas strategis di tingkat lokal yang lebih baik. Pendekatan ini dirancang berdasarkan konsep kemitraan antar badan-badan PBB, Gerakan Masyarakat Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi-organisasi, dan LSM internasional. Para mitra bekerja bersama untuk mencapai tujuan kemanusiaan bersama, baik di tingkat global, kesiapsiagaan, standar, perangkat, cadangan darurat, dan pengembangan kapasitas. Dan di tingkat lapangan, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Sistem klaster global yang menjadi rujukan dalam penanganan darurat bencana terdiri dari 11 sektor. Kebanyakan klaster dipimpin oleh badan-badan PBB, meskipun klaster shelter situasi darurat dikoordinasikan bersama oleh UNHCR untuk situasi darurat yang disebabkan konflik dan Federasi Palang Merah untuk bencana alam. Save the Children UK dan UNICEF bersama-sama memimpin klaster pendidikan. Koordinasi dilakukan di tingkat global, nasional, dan lapangan. Di tingkat nasional, para koordinator klaster akan melapor kepada koordinator kemanusiaan, Humanitarian Coordinator. Klaster ini bergerak dari tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, saat bencana, respon, pemulihan, hingga rekonstruksi. Aspek koordinasi yang ada dalam sistem klaster digambarkan dalam siklus berikut ini. Aspeknya adalah kaji kebutuhan dan analisa, perencanaan strategis untuk mobilisasi sumber daya, implementasi dan monitoring, serta review dan evaluasi. Pendekatan klaster sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 Bab 1 Bagian E12 mengacu kepada suatu model koordinasi dengan mengelompokkan para pelaku kemanusiaan berdasarkan gugus kerja untuk memberikan respon darurat yang lebih dapat diperkirakan dengan penetapan pimpinan kelompok atau klaster. Koordinasi klaster internasional bersama-sama dengan sektor-sektor pemerintah membangun koordinasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam konteks nasional, pemerintah juga membentuk klaster nasional. Berbagai kementerian dan instansi pemerintah mendapat tanggung jawab untuk menjadi koordinator atau wakil koordinator berbagai klaster yang berbeda. Untuk mensinergikan berbagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia, pada tanggal 15 Januari 2014, SK 173 tahun 2014, BNPB bersama kementerian atau lembaga terkait telah sepakat membentuk klaster penanggulangan bencana, yaitu pendidikan, kesehatan, pencarian dan penyelamatan, logistik dan peralatan, pengungsian dan perlindungan, sarana dan prasarana, ekonomi, serta pemulihan dini. Klaster penanggulangan bencana dibentuk bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media dalam mobilisasi sumber daya untuk pemenuhan hak dan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem klaster Indonesia hanya mempunyai 8 bidang klaster. Masing-masing klaster telah ditunjuk koordinatornya sebagai berikut. 1. Pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas. 2. Pengungsian dan perlindungan dengan koordinator Kementerian Sosial. 3. Kesehatan dengan koordinator Kementerian Kesehatan. 4. Logistik dengan koordinator BNPB. 5. Sarana dan prasarana dengan koordinator Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 6. Pendidikan dengan koordinator Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Pemulihan dini dengan koordinator Kementerian Dalam Negeri. 8. Ekonomi dengan koordinator Kementerian Pertanian.
Setiap klaster penanggulangan bencana tersebut memiliki tugas sebagai berikut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas, pelayanan kesehatan gizi, pengelolaan obat bencana, penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana, penata laksanaan korban mati, pengelolaan informasi di bidang kesehatan. Basarnas menggerakkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien, dan efektif. Pengelolaan informasi di bidang pencarian dan penyelamatan. BNPB, pengadaan barang, sandang, permakanan, dan peralatan, bea cukai untuk barang yang dibawa dari luar negeri atau impor, penyimpanan atau pergudangan, distribusi logistik, keamanan logistik, pengelolaan informasi di bidang logistik. Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyiapan dapur umum, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, tempat pengungsian, keamanan, manajemen pengungsian, dan penyiapan hunian sementara, perlindungan kelompok rentan, pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelayanan belajar mengajar formal dan informal, penyiapan sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dewasa, kerohanian, pengelolaan informasi di bidang pendidikan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembersihan puing-puing atau debris clearance, penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energi, penyediaan hunian tetap, penyediaan air dan sanitasi, pengelolaan informasi di bidang sarana dan prasarana. Kementerian Pertanian, pengelolaan sektor pertambangan dan galian, listrik, gas dan air minum, industri pengolah, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, jasa dan pertanian, serta pengelolaan informasi di bidang ekonomi. Kementerian Dalam Negeri, penguatan kapasitas pemerintah pusat atau daerah untuk koordinasi, revitalisasi fungsi pemerintah desa atau camat atau kabupaten atau kota atau provinsi, pemulihan layanan publik, sarana pendukung kepemerintahan, penguatan kapasitas, pengelolaan informasi di bidang pemulihan dini. Nah, klaster-klaster nasional ini ternyata juga mendorong untuk terbentuknya klaster-klaster daerah loh. Fungsinya untuk mendukung respon yang cepat dan tepat. Klaster-klaster daerah tersebut dapat terbentuk dengan adanya cabang-cabang di daerah yang berkoordinasi dengan aktor-aktor lokasi seperti Forum PRB, Destana, dan relawan-relawan yang ada di daerah. Di segmen terakhir ini kita akan masuk bahasan yang lebih spesifik. Kita berbicara tentang isu perlindungan adalah klaster pengungsian dan perlindungan. Peraturan Menteri Sosial Permensos Nomor 26 Tahun 2015 tentang pedoman koordinasi klaster pengungsian dan perlindungan dalam penanggulangan bencana merupakan awal pembentukan klaster nasional pengungsian dan perlindungan. Koordinator dari klaster pengungsian dan perlindungan ini adalah Kementerian Sosial dan terdapat 8 subklaster di bawahnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat menyimak strukturnya dalam bagan berikut ini. Terdapat subklaster 1. Shelter, 2. Air minum dan penyihatan lingkungan atau AMPL, 3. Koordinasi dan manajemen tempat pengungsian atau KMTP, 4. Keamanan, 5. Perlindungan anak, 6. Perlindungan lansia, orang dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya atau LDR dengan 4 Pokja. Di Pokja Lansia, Pokja Disabilitas, Pokja Masyarakat Adat, Pokja HIV. 7. Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan. 8. Dukungan psikososial. Secara detail fungsi dari masing-masing klaster adalah 1. Shelter, memastikan adanya pilihan-pilihan bagi pengungsi untuk bisa mendapatkan tempat, akses,
hunian yang bermartabat termasuk tenda atau hunian darurat, hunian sementara, hunian tetap, dana tunggu hunian, dan lain-lain. 2. Air minum dan penyihatan lingkungan atau AMPL atau WOS. Memastikan ketersediaan air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyihatan lingkungan dan mempromosikan pola hidup bersih dan sehat. 3. Koordinasi dan manajemen tempat pengungsian atau KMTP. Memastikan pengungsi di tempat pengungsian hidup secara manusiawi dan bermartabat dengan memenuhi hak-hak dasarnya melalui koordinasi dengan berbagai pihak penyedia layanan dasar dan pelibatan para pengungsi dalam pengelolaan tempat pengungsian. 4. Keamanan. Memastikan keamanan pengungsi termasuk keamanan aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. 5. Perlindungan anak. Memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran maupun eksploitasi termasuk penyediaan dukungan sistem rujukan perlindungan anak. 6. Perlindungan lansia. Orang dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya atau LDR dengan 4 Pokja. Pokja lansia, Pokja disabilitas, Pokja masyarakat adat, dan Pokja HIV. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang inklusif di mana kelompok rentan dipastikan tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat situasi bencana. 7. Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan. Memastikan perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender termasuk memastikan adanya sistem rujukan serta memastikan keterlibatan dan pemberdayaan perempuan. 8. Dukungan psikososial. Memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan psikososial secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Termasuk memastikan tersedianya alur layanan dukungan psikososial untuk kasus tertentu yang membutuhkan intervensi khusus dan tenaga profesional atau spesialis tertentu dengan cara membangun jejaring kerja di wilayah atau lokasi tertentu. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita review sekali lagi yang barusan kita pelajari. Kita sudah mengetahui 1. Apa itu pendekatan klaster? 2. Aspek koordinasi dalam sistem klaster. 3. Klaster penanggulangan bencana global dan klaster penanggulangan bencana di Indonesia. 4. Pembagian klaster penanggulangan bencana di Indonesia dan tugasnya. 5. Klaster pengungsian dan perlindungan, struktur, subklaster, dan tugas-tugasnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, demikian rangkaian pembelajaran mengenai sistem koordinasi klaster. Dari video ini kita bisa melihat bahwa ada suatu wadah atau mekanisme koordinasi yang bisa diterapkan baik di level global, nasional, bahkan hingga daerah, yakni sistem koordinasi klaster. Tentu saja kembali lagi ke tujuan utama, bahwa mekanisme koordinasi ini bertujuan untuk meringankan penderitaan masyarakat terdampak bencana. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa mengakses video-video pembelajaran lain yang berkaitan dengan proyek Kepemimpinan Lokal dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana atau LLDPP Project. Saya Indriya Sastrotomo, sampai jumpa di video-video lainnya.